Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد. Ikhwani fiddin wa akhwatu fillah, a'azzakumullah. Tiada henti kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita, dari nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat diberikannya kesehatan. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan mempelajari sebuah kitab. Ini sebuah kitab Mubtilatul A'mal fi Daw'il Kitab wa Sunnah, pembatal pahala sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Syekh Abu Usamah Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu ta'ala. InsyaAllah ta'ala ini pertemuan yang terakhir dari pembahasan kitab Mubtilatul A'mal fi Daw'il Kitab wa Sunnah, yang insyaAllah kita akan habiskan dari perkara-perkara yang dapat menghapuskan dan menghancur pahala seseorang. Yang insyaAllah yang pada poin yang ke-14 dari kitab beliau mengatakan penghancur pahala seseorang al-idmanu 'alal khamri. Ini seseorang yang selalu meminum khamr, atau dikatakan sebagai pecandu khamr. Perlu diketahui kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, al-khamru ini ummul khaba'is. Khamr itu minuman keras adalah induk dari segala keburukan. Wa ra'su kulli khati'ah, dan kepala segala dosa yaitu ada di al-khamru, ya, minuman keras. Li'annaha tahwilu bainal mar'i wa aqlihi, karena khamr itu jika seseorang itu meminumnya, yang pertama dia akan merubah orang itu menjadi yang hilang akalnya, yang tidak lagi sehat. Makanya dalam Islam ketika seseorang dalam keadaan mabuk, maka dia tidak diperintahkan untuk mengerjakan salat, karena para ulama mengatakan al-khamru ummul khaba'is, karena khamr itu adalah induk dari keburukan. Makanya Islam melarang untuk seseorang ke dalam keadaan mabuk untuk melaksanakan salat. Makanya beliau al-mu'alif mengatakan li'anna tahwilu bainal mar'i wa aqlihi fa yakhrita fi haba'iri syaitan. Beliau katakan bahwasanya orang yang meminum khamr ini yang akan hilang akalnya, dan pula dia selalu terhubung dengan tali syaitan. Makanya orang yang meminum khamr ini, dia akan membuat kejahatan, dia akan membuat kerusakan, karena mereka terhubung dengan tali syaitan. Dan Allah Azza wa Jal, beliau katakan waqad amarallahu fi kitabihil aziz bi'istanabiha. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran untuk menjauhi dari yang namanya khamr.
Wa bayyana Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan agar umatnya menjauhi dari yang namanya khamr, annaha sababu fi la'natillahi azza wa jalla ala kulli muta'amila ma'aha ala ayyi wajhi minal wujuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa khamr ini sebab datangnya laknat dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa orang yang berhubungan, ya, melakukan minum khamar. Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Ya, apapun bentuknya yang dia lakukan, entah dia meminum khamar dalam rangka berpesta pora, dalam rangka melakukan, yakni menghambur-hamburkan uang, yang merayakan hari kelahiran, maka sesungguhnya dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lidzalika min syarbiha kana jazaohu an yuhbita Allahu a'maluhu bitadraji illa an yatuba taubatan nasuha. Kata beliau, ya Abu Usama Salim bin Aid al-Hilali hafizallahu taala, bahwasanya orang yang meminum khamar itu, yakni balasannya nanti Allah Azza wa Jalla akan menghapus pahalanya, akan menghancurkan pahalanya setiap kali dia melakukannya. Maka orang yang meminum khamar, setiap apa yang dia lakukan kebaikan ibadah kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan menghapuskannya. Dan ini sebagai pembatal dari pahala seseorang jika dia selalu minum khamar. Minum khamar ini akan menghapus pahala seseorang sampai dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamr lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan." Barang siapa yang dia meminum khamr, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya sebanyak 40 hari. Fa in taba taballahu alaihi. Maka jika dia setelah minum khamr dia taubat kepada Allah, kembali dengan taubat dan nasuha, maka Allah Azza wa Jalla akan memaafkannya, akan mengampuninya. Fa in 'ada lam yaqbalillah lahu salatan arba'ina sabahan. Maka jika dia kembali meminum khamr lagi, ya, dia kembali lagi meminum khamr, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima lagi salatnya selama 40 hari. Fa in taba taballahu alaihi. Dan kemudian dia bertaubat lagi kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan memaafkannya. Fa in 'ada lam yaqbalillahi lahu salatan arba'ina sabahan. Yang kemudian dia kembali lagi untuk ketiga kalinya meminum khamar, maka Allah Azza wa Jalla tidak menerima salatnya selama 40 hari. Fa in taba taballahu alaihi. Lalu kemudian dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memaafkannya lagi. Fa in 'ada ar-rabi'ah. Yang kemudian dia kembali lagi yang keempat untuk meminum khamar, maka Allah Azza wa Jalla lam yaqbalillah lahu salatan arba'ina sabahan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima lagi salatnya selama 40 hari. Fa in taba. Yang kemudian dia sudah keempat kali meminum khamr, Allah Azza wa Jalla menetapkan bahwasanya ibadah salatnya 40 hari tidak diterima. Fa in taba lam yatub bil. Akan tetapi jika dia kembali kepada Allah taubat, fa in taba lam yatubillahi alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya. Ini sudah sekian kalinya, keempat kali dia kembali kepada Allah untuk meminum khamar, maka Allah Azza wa Jalla tidak menerima taubatnya. Wasaqahu min nahril khabal. Yang mana nanti orang yang meminum khamar, pecandu khamar, yang nanti dia akan mendapatkan diberi minum, yakni dari sungai Khabal. Maka saat itu kila ya Aba Abdurrahman, maka berkatalah, ya Abu Abdurrahman, wa ma nahrun Khabal. Apa yang dimaksud dengan sungai Khabal ya Rasulullah?
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, qala nahrun min sadidi ahli nar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi khabal ini adalah suatu sungai yang dari nanah penduduknya neraka jahanam. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmizi. Jadi orang yang selalu minum khamr, jika dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan ampunkan dia. Tapi kalau dia kembali lagi minum, lalu dia tobat kembali lagi minum, sampai keempat kalinya dia minum khamr lagi, maka Allah menutup pintu taubatnya, dan nanti di hari kiamat dia akan diberikan minum dari sungai Khabal, yang mana sungai Khabal ini adalah berisikan sungai nanah dari penduduk yakni neraka jahanam. Maka disebutkan, kata beliau Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali hafizallahu taala, beliau mengatakan, wa ma dzalika illa li anna idmani 'ala al-khamr. Maka hal itu disebabkan apa? Orang tersebut tertutup pintu taubatnya dan akan diberikan minum nanah nanti di hari kiamat. Maka sungguh dia kecanduan khamr, selalu kembali meminum khamr. Maka mereka menjadikan halal khamr itu, padahal Allah Azza wa Jalla menyebutkan haramnya tentang khamr, tapi dia menjadikan halal bagi dirinya. Yafdi fi ghalibi ila istihlal. Maka dia menjadikan halal khamr itu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, mudminul khamri in mata laki Allah, ini ka'abidi wasanin. Pecandu khamr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dia mati maka dia bertemu Allah Subhanahu wa taala seperti penyembah berhala. Mereka orang yang selalu meminum khamr, jika dia mati, nanti dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dihisab di hadapan Allah Tabaraka wa taala, maka dia seperti orang yang menyembah berhala. Maka Al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu taala berkata, makna dalam hadis yang mulia ini, sepertinya bagi siapa yang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan menghalalkan khamr, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia seperti orang penyembah berhala. Maka khamr itu kesamaan keduanya, pencandu khamr dan penyembah berhala dalam kekufuran. Makanya Ibnu Hibban rahimahullahu taala berkata, dia disamakan dengan orang yang menyembah berhala karena mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan dalam syariat. Maka sungguh orang yang meminum khamr, dia akan menghapuskan pahala ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fiddin wa akhwatu fillah, ma'azzakumullah, pada poin yang ke-15, mubtilatul amal fi dawil kitab wa sunnah, penghancur pahala sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Pada poin yang ke-15, qaulu zur wa amal bih. Ini poin yang ke-15, penghancur pahala seseorang dengan dia berucap, berkata dusta dan berbuat zur, berbuat dusta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, man lam yada' qawla az-zuri wa amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan zur, perbuatan dusta, maka Allah Azza wa Jalla tidak memperdulikan dia dan meninggalkannya makan dan minumnya. Maka hadis ini menjelaskan bahwasanya orang yang dalam keadaan berpuasa lalu dia berkata dusta, melakukan perbuatan dusta, maka Allah Azza wa Jalla tidak memperdulikan dari puasanya. Tidak memperdulikan dari puasanya. Makanya para ulama mengatakan, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-mu'alif, penulis dari kitab ini, fil hadisi dalala ala an yaqawla az-zur wa amala bihi yubtilu thawab as-sawm. Hadis ini menunjukkan bahwasanya bahwa ucapan dan perbuatan zur, perbuatan dusta dalam keadaan berpuasa, maka membatalkan pahala puasanya. Berarti akan membatalkan pahala puasanya. Allah Azza wa Jalla tidak mempedulikan dari puasanya, tidak memberikan ganjaran di sisinya. Maka perkataan dan perbuatan zur, perbuatan dusta dapat menghancurkan, menghapuskan pahala seseorang. Ya, menghapuskan dan menghilangkan
dari pahala apa yang dia telah lakukan ibadah-ibadah itu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kita masuk pada poin yang ke-16. Ikhwan fiddin wa akhwatu fillah, a'azzakumullah. Poin yang ke-16, iktina'il kalbi illa kalba masyiatin au zar'in au saydin. Ini poin yang ke-16 yang dapat menghapuskan pahala seseorang. Ini dengan dia memelihara anjing. Illa kalba masyiatin au zar'in au saydin. Kecuali ya, dia pelihara ini dengan anjing untuk menjaga ladang, untuk menjaga ternak, atau anjing untuk berburu. Karena Nabi SAW bersabda, man amsaka kalban, siapa yang memelihara anjing, fa innahu yanqusu kulla yawmin min amalihi qiratun, maka sungguh ya, dia akan mengurangi pahala amalnya setiap hari 1 qirat. Setiap hari dia akan berkurang pahalanya 1 qirat. Illa kalba harthin au masyiatin, kecuali anjing untuk menjaga ternak, menjaga ladang. Ya, ini disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi orang yang memelihara anjing, maka dia akan menghapuskan pahala seseorang. Dia memelihara anjing, maka dia akan mengurangi pahalanya 1 qirat. Ketahuilah, ikhwani fiddin wa akhwatu fillah, azakumullah, 1 qirat ini bentuknya adalah seperti gunung Uhud. Yang kalau kita perhatikan, apakah kita bisa mengumpulkan pahala di sisi Allah dengan sebesar gunung Uhud? Seandainya kita bisa meraih pahala di sisi Allah dengan sebesar gunung Uhud 1 qirat, maka jika dia memelihara anjing tanpa dikecualikan oleh Nabi SAW, maka dia akan berkurang dari pahalanya 1 qirat. Maka Rasul SAW ini mengatakan, man amsaka kalban, siapa orang yang memelihara anjing, maka fa innahu yanqusu kulla yawmin min amalihi qiratun, maka tiap hari pahalanya akan berkurang 1 qirat. Dan ini salah satu amalan yang akan menghapuskan pahala seseorang dengan dia memelihara anjing. Ikhwan fiddin wa akhwatu fillah, azakumullah. Kita masuk kepada poin yang ke-17. Jadi mubtilatul amal fi do'il kitab wa sunnah, penghancur pahala, pembatal pahala seseorang jika dia melakukan. Pada poin yang ke-17, jadi dengan diberikan jadi ancaman bagi orang yang melakukan, yaitu budak yang kabur dari majikannya. Ini seorang budak yang dia kabur dari majikannya, dia akan menghancurkan pahalanya, menghapuskan pahala seseorang, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Kabair, yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Beliau yani mengatakan dalam kitab Al-Kabair, mengancam dan dapat membinasakan bagi orang yang melakukannya. Jadi seorang budak yang dia lari dari majikannya. Kata Nabi SAW, yang disabdakan, idza abaqal 'abdu lam tuqbal lahu salatun, apabila seorang budak melarikan diri dari majikannya, maka sungguh Allah Azza wa Jalla tidak menerima salatnya. Setiap apa yang dia lakukan salatnya di hadapan Allah, jika dia melarikan diri dari majikannya, dia sebagai seorang budak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima salatnya. Tidak akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia salat di hadapan Allah ikhlas, bahkan di atas sunnah Nabi SAW. Jika dia statusnya sebagai seorang budak, kemudian dia lari dari majikannya, maka Nabi SAW katakan kepada dirinya, setiap apa yang dia lakukan salatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam tuqbal lahu salatun, dan tidak diterima salatnya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW ini bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, ayu abdin abaqa faqat, jadi bari'at minhu dhimmah, budak manapun yang melarikan diri dari tuannya, maka sesungguhnya dia terlepas dari perlindungannya. Maka Nabi SAW melepas diri dari orang-orang yang melarikan diri dari majikannya, yang dia statusnya sebagai seorang budak. Dan ini pun salah satu beliau masukkan
oleh penulis dari kitab ini sebagai penghapus dan pembatal dari amalan seseorang jika dia melakukannya. Dia sebagai status seorang budak, dia lari dari majikannya. Kemudian poin yang ke-18, ikhwan fillah wa akhwatu fillah azakumullah. Pada poin yang ke-18, al-mar'u an-nasis hatta tarji' ila ta'atillah zawjiha. Ini pada poin ke-18, penghapus, pembatal amalan seseorang, yaitu dengan melakukannya seorang wanita yang dia melakukan nusus sampai dia kembali kepada suaminya dan taat kepada suaminya. Dan ini khusus untuk bagi para wanita. Bagi para wanita, mereka diancam melakukan nusus. Yang mereka melakukan nusus yang dia pergi meninggalkan suaminya tanpa uzur syar'i, dia meninggalkan, maka setiap apa amalan ibadah yang dia lakukan tidak akan pernah mendapatkan ganjaran di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai dia kembali kepada suaminya, lalu melakukan ketaatan lagi di hadapan suaminya. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Hakim, kata Nabi SAW, isnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma. Kata Nabi SAW, ada dua orang yang solatnya tidak melewati kepala mereka. Maksudnya pahalanya tidak akan pernah naik ke atas langit. Yang pertama adalah abdun abikun min mawalihi hatta yarji. Yang pertama adalah seorang budak yang dia melarikan diri dari majikannya sampai dia kembali kepada tuannya. Ini seorang budak tadi disebutkan dalam poin yang ke-17. Jika dia statusnya sebagai seorang budak, lalu kemudian dia melarikan diri dari majikannya, setiap apa yang dia lakukan solatnya di hadapan Allah, maka Allah Azza wa Jalla tidak menerima dari solatnya, tidak diberikan ganjaran, pahalanya itu tidak akan pernah naik ke atas langit. Lalu yang kedua kata Nabi SAW, wa mura'atun asat zawjaha hatta tarji'. Jadi seorang wanita yang durhaka kepada suaminya, dia melakukan nusyuz, meninggalkan suaminya, durhaka, sampai dia kembali lagi kepada suaminya dan dia taat kepada suaminya. Ini para wanita yang melakukan nusyuz, durhaka kepada suaminya, maka hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia meninggalkan suaminya dalam keadaan dia durhaka kepada suaminya, maka sungguh solatnya tidak akan pernah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya tidak akan pernah naik dia ke langit di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menerima salatnya. Maka kembalilah kepada suaminya. Jika wanita-wanita yang dia durhaka melakukan nusus, meninggalkan suaminya tanpa uzur syar'i. Ikhwan fillah wa akhwatu fillah azakumullah. Pada poin yang 19, ini pembatal dari pahala amalan seseorang yang ditinjau, ditimbang dari Al-Quran dan Sunnah. Pada poin yang ke-19, man amma qauman wahum lahu karihun. Seorang imam, dia dibenci oleh makmumnya, oleh kaumnya. Dia menjadi imam, sedangkan para makmumnya ini membenci dia. Ini salah satu penghapus dari pahala seseorang. Kata Nabi SAW, salasatun la tujawizu salatuhum adhanahum. 3 orang yang salatnya tidak melewati telinganya. Maksudnya 3 orang ini tidak akan diterima salatnya. Siapa mereka 3 orang yang disebutkan Nabi SAW? Yang pertama kata Rasul SAW, al-abdu al-abiqu hatta yarji, seorang budak yang dia melarikan diri dari tuannya. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, wa mura'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Yang kedua adalah seorang wanita. Jadi seorang wanita di malam hari suaminya dalam keadaan murka kepadanya. Maka seseorang wanita dia membuat murka suaminya sedangkan suaminya dalam keadaan tidur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima salatnya. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa imamu qaumin wa hum lahu karihun.
Jadi imam yang dibenci oleh makmumnya. Ya, seorang pemimpin yang dibenci oleh rakyatnya. Seorang imam yang dia melakukan ya salat sedangkan makmumnya membencinya. Ini pun salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadis ini ya dijelaskan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang mana beliau Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan waqad karaha qaumun min ahli al-ilmi anna ya umma ar-rajula qauman wa hum lahu karihun. Al-Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala menjelaskan sebagian ahli ilmu yakni membenci seseorang yang dibenci makmum menjadi imam. Ya, fa idza kana al-imam ghairu zalim fa innama al-ismu ala min karah. Jika ternyata imam itu bukan orang yang zalim, ya imamnya bukan orang yang zalim, maka dosanya ditanggung oleh orang yang membencinya. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Maka disebutkan pula, dinukil dari Mansur, yang mana Mansur mengatakan fa aslana, jadi an amril imam, bertanya tentang perkara imam. Maka beliau menjawabnya, faqila lana fa innama anni a'immatu zulmah. Maka disebutkan kata beliau bahwasanya maksud hadis ini adalah imam yang zalim. Ya, imam yang zalim. Fa amma, jadi man aqama sunnah fa innama al-ismu ala min qarih. Akan tetapi jika imam itu menegakkan sunnah, dia amanah di atas ya ketaatannya kepada Allah dan pula ketaatannya di atas sunnah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dosanya ditanggung kepada orang yang membencinya. Maka disinilah kata beliau, jadi Syekh Abu Usamah Salim bin Id Al-Hilali hafizallahu taala, beliau mengatakan bahwasanya berkata wa bihadza yatabayyana anna al-amru laysa yani marhuna bi amzahjahu wa ahwaha al-musallin. Di sini jelas bahwasanya yang dimaksud bukanlah terkait menurut selera makmum, tetapi terkait mengikuti sunnah atau menyelisihinya. Wa innama marhuna bittiba'is sunnah yani au mukhalifa. Di sini dijelaskan bahwasanya bukan menurut makmum. Jika dia membenci satu imam, maka solatnya tidak akan diterima. Akan tetapi jika imam itu di atas sunnah, dia amanah, dia mengikuti Al-Quran, dia mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kemudian dia mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya bukan yang dimaksud adalah seperti imam seperti ini. Jika imam itu dibenci oleh makmumnya, sedangkan imam itu adalah orang yang zalim, suka menindas dari kaumnya, orang yang suka menindas dari yang makmumnya, tidak disukai oleh makmumnya, dia orang yang zalim, kemudian dia memimpin orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang tidak taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang dimaksudkan ya dalam pembahasan ini, yang dia salatnya, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pada poin yang ke-19, hendaknya seseorang ketika diangkat sebagai pemimpin, diangkat sebagai seorang imam, maka hendaknya dia di atas Quran dan sunnah, amanah, mentaati Allah, mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan sampai membuat makmumnya itu membuat marah kepadanya. Ikhwan fiddin wa akhwatu fillah azakumullah. Pada poin yang terakhir, yang ke-20, ini dari pembahasan kitab Mubtilatul Amal fi Daw'il Kitab wa Sunnah. Ini pada poin yang terakhir, yang ke-20 adalah yang dapat menghapuskan, membatalkan pahala seseorang jika dia melakukannya. Pada poin yang ke-20, beliau Al-Mu'alif ya hafizallahu ta'ala mengatakan adalah hajrul muslim li akhihi al-muslim duna udhrin syar'i. Menghajar, mendiamkan seorang muslim ya kepada muslim yang lainnya tanpa ada alasan uzur yang syar'i. Kita mendiamkan, meninggalkan seorang muslim tanpa ada uzur yang syar'i, maka sesungguhnya dia telah menghapuskan pahala amal ibadah yang dia lakukan. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuftahu abwabul jannah yaumal isnaini wa yaumul khamis." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pintu-pintu surga itu terbuka pada hari Senin dan pada hari Kamis.
Maka Nabi SAW mengatakan, fayughfaru likulli 'abdin la yushriku billahi syai'an. Maka Allah Azza wa Jalla, yakni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun, maka Allah akan mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi yani shahna'u. Kecuali kata Nabi SAW, seseorang yang sedang bertikai, ya, seorang muslim dengan muslim yang lain dalam keadaan bertikai dengan saudaranya, maka dikatakan, ya, oleh dirinya, ya, fayuqalu unziru hadaini hatta yastaliha, ya, unziru hadaini hatta yastaliha, disebutkan oleh Nabi SAW, ya, tuduhan, ya, tundalah dua orang ini ketika hendak dia dimasukkan ke dalam surga sampai dia berdamai, sampai dia kembali akur lagi kepada saudara muslim yang lainnya yang dia diamkan, yang dia hajar. Maka sungguh Nabi SAW mengatakan sampai 3 kali kepada orang yang selalu bertikai tanpa ada alasan uzur syar'i, yang nanti di hari kiamat, di seorang muslim ketika dia memberikan banyak amal dan pahalanya, ketika dihisab di hadapan Allah, dia di atas Al-Quran dan Sunnah, dia mengikuti pemahaman para sahabat, mengikuti manhajus salaf, yang sampai nanti di hadapan Allah, yang dia menghajar, mendiamkan atau meninggalkan kaum muslimin tanpa ada uzur yang syar'i, maka saat itu pula ketika hendak dimasukkan ke dalam surga, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan untuk menahan jangan sampai dia memasuki surganya sampai dia kembali berdamai, ya, melakukan perdamaian di antara keduanya. Karena di antara keduanya ini, ya, dikatakan sampai dia berdamai karena mereka sesama muslim yang tidak ada uzur syar'i dalam keadaan menghajar, mendiamkannya. Tapi kalau dalam keadaan kita menghajar seorang muslim ada alasan, ya, dibenarkan dalam syariat, maka ini diperbolehkan. Makanya boleh kita menghajar seorang muslim, kata Rasul SAW, batasnya sampai 3 hari, ya. Adapun dengan orang-orang kafir, kita tidak, dia diberikan, ya, untuk melakukannya, ya, berdamai kepada mereka orang-orang kafir yang memerangi Allah, yang menghancurkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi pada poin yang terakhir, yang ke-20, sekiranya pembahasan kitab kita, ya, sebuah kitab Mubtilatul Amal fi Daw'il Kitab wa Sunnah, yang ditulis oleh Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali hafizallahu ta'ala, telah kita bacakan dan telah kita jelaskan dan kita bahas, ya, dari pembahasan kitab yang sangat penting yang diketahui oleh seorang muslim, baik itu muslimah, agar kita melakukan suatu amal ibadah, apa yang kita lakukan amal ibadah itu mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita melakukan suatu amal ibadah ternyata amal ibadah itu tidak mendapatkan pahala di sisinya. Maka kitab ini sangat bagus yang perlu dikaji dan perlu dibaca oleh kaum muslimin dan muslimat. Jangan sampai pahala kita hancur, pahala kita batal dan terhapusnya dengan sebab yang disebutkan oleh penulis dari kitab ini. Ada 20 poin agar kita mengetahui yang seorang muslim menjauhkannya dan tidak melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan, ya, pembahasan kitab ini mendapatkan faidah ilmu yang bermanfaat untuk kita dan kita amalkan sehari-hari. Semoga bermanfaat apa yang ana sampaikan kepada antum semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.